jadi nyalakan ya otomatis jadi kali ngeten iki keting. Tapi botone kok kula tinggal luwih tebel ini. Kali sing sebelah kiri no. Iya, Pak. Pak Didi ana apa? Iki yang napa sing wetan iki dalemnya jenenge tembok lebar sing tahu tapi ada itu wonten tembok kali wonten satu tembok iki ada dua tembok Yang paling luar kali ya dalam kali dalam itu tembok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di kesempatan kita kali ini, sahabat hamba al-halwat, kita masih di situs Kumitir yang saat ini masih dilakukan ekskavasi oleh BPJB Jawa Timur yang bekerjasama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata dari Provinsi Jawa Timur. Kita mencoba kilas balik awal penemuan dari situs Kumitir ini ya sahabat hamba al-halwat. Situs Kumitir ini yang ditemukan di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini membangkitkan ingatan pada sejarah kemegahan dari Kerajaan Majapahit. Apalagi kajian arkeologi terhadap situs Kumitir yang mengerucut pada interpretasi bahwa struktur bangunan kuno di situs Kumitir merupakan salah satu istana untuk bangsawan di lingkungan kota Raja Majapahit. Menurut arkeologi Wicaksono Dwi Nugroho dari BPJB Jawa Timur, situs Kumitir merupakan jejak sahih dari eksistensi Majapahit di masa lalu. Oh niki botone luwih tebel iki. Ini kok di kali dhuwur ya, Pak? Iya niki ketinggalan ngandhape di rumah. Cepat ono apa sih? Sampai ketinggalan kan boten semerap bentuk kaya nopo. Oh, jadi dhuwur niki termasuk runtuhan ngoten, mboten terstruktur nggih. Niki lak kurukan ini ketinggal sedikit. Ketinggalan ya otomatis jadi kali ngeten iki ketinggal. Tapi botone kok kula tinggal luwih tebel ini. Kali sing sebelah kiri no. Iya, Pak. Pak Didi ana apa? iki yang napa sing wetan iki dalemnya istilahnya tembok lebar sing kiri tahu tembok luar jadi ada bentuk wonten tembok kali wonten satu tembok niki wonten dua tembok Yang paling luar kali nggih dalam kali dalam niku temboke bandel sing bagian dinding luar niku tipis cuma ombo kali pak napa dawane sami mboten sami niku kebuka dan iki kali iki ngetingalaken jujure tembok iki kata sing nek di anu niku jaket ira-ira tinggine tembok nek menten rendah tembok nek menten niku semerap tembok dikali mboten semerap niku termasuk linggile niki runtuhan nggih mboten berpola mangane di runtuhan di bongkar niki. Gunung kok napa sih ini kasih teka-teki keruntuhan atau buruk niku yang semerap. Nah
istilahnya digali. Niku jai semerap. Atau tingginya tembok candi. Kumiten ini tingginya. Tapi ningali anu ini koyo enten semene ta enten jarake. Nek tembok sing Jawa niku memang istilah niku sama niku mboten enten motife. Namung angker pembatas mas tembok lan sing dalam kan enten tamu enten apa mulane diparingi motif terus diparingi perkat kata si sama mangkin niku ibaratnya semen iya nggih kok dugi apa kemudian dugi getah utawi pulut niku istilah niku. Situs Kumitir yang ditemukan pada tanggal 20 Juni 2019 kemudian mulai diekskavasi pada Oktober 2019. Ekskavasi yang dulu berhasil menyingkap adanya struktur talut. Lalu pada Agustus-September 2020 situs Kumitir kembali diekskavasi berangkat dari hipotesis keberadaan tempat pendarmaan untuk Mahesa Cempaka. Dari hasil ekskavasi tahap kedua muncullah interpretasi bahwa situs Kumitir merupakan bekas bangunan Istana Raja Briwengker. Interpretasi itu berdasarkan hasil ekskavasi tahap kedua yang dipadukan dengan keterangan naskah kuno, peta, dan legenda zaman Belanda. Istana Briwengker yang ditemukan di Kumitir berfungsi sebagai tempat persinggahan saat hendak menghadap raja maupun saat bertugas di kota raja. Penguasa kerajaan Wengker bergelar Wijaya Rajasa tersebut adalah suami dari Rani Daha. Dia merupakan menantu pendiri Majapahit, yakni Raden Wijaya, sekaligus paman dari Hayam Wuruk. Sebagai raja bawahan sekaligus kerabat bangsawan Majapahit, Briwengker diyakini memiliki tempat persinggahan di lingkungan kota raja. Dilanjutkan ekskavasi tahap ketiga pada Maret 2021, kian memperkuat interpretasi sebelumnya, di mana situs Kumitir sebagai jejak istana Briwengker. Hasil ekskavasi tahap ketiga kemarin, temuan-temuan selama ekskavasi makin memperkuat interpretasi kami jika itu merupakan istana Briwengker, kata arkeolog Bapak Wicaksono dari BPJB Jawa Timur. Sedangkan nama situs Kumitir makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia beberapa waktu tahun yang lalu. Dari 3 kerangka, salah satu kerangka tersebut masih utuh. Seperti yang diberitakan sebelumnya, antropolog forensik dari Universitas Airlangga, Dr. Pil Tutikus Bardiati yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan, usianya sekitar 20-30 tahun dan tingginya sekitar 141 hingga 153 cm. Saat itu para ilmuwan masih menyelidiki apakah kerangka manusia yang ditemukan itu berasal dari era Majapahit atau periode yang lebih modern. Tak hanya temuan kerangka manusia yang membuat situs Kumitir ini menarik. Para arkeolog melakukan penggalian situs Kumitir ini juga menemukan struktur yang panjang dan besar paling fenomenal pada tahun ini. Tanpa disangka, bangunan yang diduga merupakan benteng dari kerajaan Majapahit di masa silam tersebut memiliki ukuran yang begitu luas dan besar sekali. Berdasarkan struktur talut yang sudah ditemukan,
Panjang dan lebar situs ini mencapai lebih dari 250 kali 300 meter persegi. Ekskavasi yang dilakukan sebulan penuh ini merupakan ekskavasi yang paling spektakuler untuk menyibak kehidupan masa lalu Majapahit dalam beberapa tahun terakhir. Penggalian dilakukan di area seluas 6 hektar dan melibatkan kurang lebih 55 pekerja warga setempat dan 40 tenaga dari ahli BPJB Jawa Timur. Penggalian hingga kedalaman 1,5 sampai 2 meter mengikuti struktur tembok kuno itu hasilnya sangat menakjubkan. Ada talut panjang yang tersembunyi ratusan tahun di dalam tanah, kondisinya pun yang masih baik. Panjang talut itu mencapai 187 meter dengan ketinggian kurang lebih 120 cm. Sedangkan ketebalan bata merahnya mencapai 140 cm. Talut kuno itu memang mempesona karena tambah masih kokoh dan setiap 5 meter ada dimensi pilar. Berdasarkan teman itu, para arkeolog dari BPJB Jawa Timur menyusun hipotesis talut panjang tersebut diperkirakan merupakan talut yang berada di sisi timur dan bagian dari desain kompleks besar talut berdenah segi 4. Artinya, masih ada struktur lain yang ada di bagian barat, utara, dan selatan yang lebih menantang. BPJB menduga talut itu mengelilingi sebuah bangunan suci. Di titik inilah BPJB akan mengeluarkan hipotesis menggairahkan